belajar Kuldas itu langsung praktik masak sama-sama sama teman, jadinya langsung praktik. Terus senang juga pelajari tentang zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan yang kita masak. Paling senang sama mata kuliah kuliner dasar karena seru sekali Kak, karena praktiknya juga asik, terus ringan, enjoy juga. Yang paling aku suka itu dietetik karena ilmunya itu sangat bermanfaat terutama bagi lulusan-lulusan gizi ke depannya. Mata kuliah herbal medicine di semester 4 karena di mata kuliah ini kita belajar bagaimana kita memanfaatkan makanan ataupun bahan pangan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang sebetulnya bisa berkhasiat bagi kesehatan dan tubuh kita. Paling suka dietetik. Alasannya Karena menurutku paling seru begitu untuk bisa selesaikan kasus yang diberikan sama asisten lab, dan kebetulan asisten lab pada saat itu yang dampingi saya itu baik-baik, jadi seru banget. Mata kuliah yang paling kusuka itu psikologi perkembangan, karena menurut saya itu psikologi perkembangan itu ilmu parenting juga yang bisa diterapkan mungkin di kemudian hari. Mata kuliah yang paling saya suka itu komunikasi kesehatan karena menurut saya komunikasi itu penting dalam segala aspek kehidupan. Ekonomi dan gizi karena terdapat beberapa materi yang membawa kita untuk mempelajari tentang industri makanan dan suplementasi, fortifikasi makanan, bagaimana untuk menambah bioavailabilitas suatu kandungan gizi dalam suatu makanan. Seminar gizi Kak, karena kalau seminar gizi itu kita harus buat proposal seperti sempro pada umumnya, terus kita buat idenya sendiri. Analisis bahan makanan Kak, karena berat dan banyak sekali praktikumnya Kak. analisis bahan makanan. Alasannya Karena analisis bahan makanan itu bagaimana ya, rumit prosesnya dan rumit juga laporannya. Mata kuliah gizi dan biomolekuler di semester 3 karena di mata kuliah ini kita itu belajar terkait struktur tubuh manusia mulai dari sel, mulai dari molekul, sel, jaringan hingga ke seluruh organ tubuh. Analisis bahan makanan karena itu laporannya tebal banget, terus banyak sekali bahan makanan yang harus dipraktikumkan, jadi kayak betul pusing sekali untuk susun itu laporannya satu persatu setiap bahan makanan. sejauh ini biokimia, karena tentunya biokimia itu ada laprak, ada lab dan segala macam. Biokimia karena biokimia itu ada lapraknya, ada labnya juga. Manajemen data karena saya sendiri kurang menyukai sesuatu yang berhubungan dengan IT, tapi menurut saya manajemen data ini salah satu mata kuliah yang harus saya lalui untuk bisa lulus di program studi ini. Mungkin lebih banyak bertanya sih Kak ke teman-teman apa yang saya kurang pahami dalam pembuatan proposalnya, terus juga lebih cari tahu juga di internet bagaimana cara buatnya dari jurnal-jurnal yang sebelum-sebelumnya Kak. Pasti larinya ke temanku Kak, pasti tanya ke teman, minta diajar kalau ada materi yang kurang paham. Yang pasti harus start lebih awal belajarnya, jadi dari semester awal itu sudah prepare, terus di semesternya ada ABM-nya itu kita sudah harus siap menerima semua kondisinya. Dengan lebih banyak menonton video terkait bagaimana perjalanan protein masuk ke dalam sel, kemudian protein itu digunakan oleh seluruh tubuh dan lain-lain hingga sampai ke jaringan lalu ke seluruh tubuh. Baca literatur kan, kalau kerja laporan kan itu kan baca literatur, dibaca satu-satu, dan itu menurut salah satu caranya untuk bisa paham sama isinya laporan, tak asal kopas-kopas, tapi parafrase supaya sekalian bikin membaca dan sekalian bikin memahami begitu apa isi laporannya gitu. Lakukan sesuai dengan arahan yang disuruhkan oleh dosen pengampu atau kakak-kakak aslep. Membentuk kelompok belajar antara saya dengan teman kelas saya, dan ada juga dari teman-teman kelas satu angkatan tapi beda kelas. Harus terus berlatih terutama dalam penggunaan aplikasi SPSS. Terus saya juga selalu menanamkan pada diri saya bahwasannya setiap mata kuliah yang diberikan itu pasti akan memberikan efek positif, seperti SPSS ini atau manajemen data ini pasti di kemudian hari akan berguna, terutama pada saat penyusunan skripsi di mana kita akan mengatur bagaimana populasi sampel dan sebagainya, sehingga saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa setiap yang diberikan itu pasti memberikan dampak positif dan ya jalani saja.
harus siap banting sama mental karena sangat-sangat jadwalnya sangat-sangat sulit, sangat-sangat padat, dan mata kuliahnya juga sulit untuk dimasukkan ke dalam otak. Pasti pertama harus kuatkan mental dan yakinkan diri untuk bisa mengikuti semua mata kuliahnya. Semangat. Yang pasti harus semangat, harus kuat berproses, panjang umur perjuangan. Selesai. Lebih mempersiapkan bagaimana manajemen waktunya dari yang sebelumnya, misalnya sering menunda-nunda waktu, menunda-nunda tugas, itu ada baiknya diubah kebiasaan yang seperti itu. Di jurusan ini kita akan lebih banyak menghadapi tantangan yang tentunya tidak bisa diselesaikan jika kita lengah sedikit, itu bisa membuat kita sulit untuk beradaptasi dalam lingkungan kampus tersebut. Masuk gizi seru karena apa ya, bisa belajar tentang ternyata makanan itu sebegitu berefeknya sama tubuh kita begitu. Terus apa ya, intinya ya susah memang, tapi seru juga, menyenangkan belajar tentang makanan, hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Semangat, tidak ada jurusan yang mudah, semuanya itu susah, punya porsinya masing-masing, jadi semangat. Ayo masuk ilmu gizi karena ilmu gizi itu seru dan enjoy banget cara belajarnya. Dan jurusan ilmu gizi ini bukan cuma berbicara tentang makanan, tapi juga berbicara terkait bagaimana fortifikasi dan bidang-bidang industri, sehingga ilmu gizi itu bukan cuma berfokus pada makanan, tapi juga berfokus pada bidang-bidang lain seperti bidang kedokteran, bidang industri, dan bidang perekonomian.